Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat sore untuk Bu Dinar. Di sini saya Tina Agustin akan menjelaskan tentang kesehatan mental, mengenal batasan diri menjadi egois demi kesejahteraan diri. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa nggak enakan atau emang tipe orang yang nggak enakan? Nah, saya jujur ya, saya pribadi adalah orang yang nggak enakan. Nah, sebenarnya sifat kayak gitu harus kita buang jauh-jauh karena kita harus berani bilang tidak pada sesuatu hal yang tidak membuat kita nyaman agar kita lebih tenang dan tidak terasa tertekan. Next. Nah, teman-teman pernah juga nggak sih menahan untuk mengatakan tidak pada orang-orang sekitar karena tidak ingin membuat orang sekitar merasa kurang nyaman? Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah mendengarkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita mengiyakan orang lain. Nah, kita lanjut. Batasan diri. Apa sih batasan diri itu? Yaitu mengatakan tidak pada suatu hal dan iya pada hal lain. Membatasi ruang antara diri sendiri dengan orang lain secara fisik, mental, emosional, spiritual. Selanjutnya, sebenarnya dengan mengatakan tidak bukan berarti kita egois tetap. Tapi kita harus tahu batasan diri untuk mengiyakan semua ucapan orang lain. Jadi kita harus tahu kapan kita menolak, kapan kita menerima. Jadi kalau teman-teman sudah menerapkan hal ini dalam hidup kalian, pasti kalian merasa tenang, nggak terancam, nggak takut untuk menolak, berani untuk bilang tidak. Kayak contohnya ini, temenin gue yuk. Padahal kita nggak mau, tapi kita terpaksa mau karena dia sahabat kita atau teman baik kita. Terus lihat tugas lu dong, jangan pelit. Itu kan membuat kita tertekan. Kalau kita nggak kasih, kita dijauhin. Terus traktir kita lagi ya. Next. Terkadang kita sulit menentukan batasan pribadi karena satu, mengutamakan kebutuhan dan perasaan orang lain. Nah, contohnya itu kayak saya nih punya sahabat yang namanya Eja. Terus Eja ini udah baik banget ke saya. Terus dia tuh minta tolong atau minta bantuan. Tapi karena saya nggak bisa, saya mau nolak. Tapi saya takut nih, kalau saya nolak, saya menyakitin orang lain. Padahal kalau emang kita nggak bisa ya kita bilang aja nggak bisa. Jangan memaksakan diri. Kedua, kurang mengenal diri kita sendiri. Jadi terkadang kita tuh nggak tahu apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, dan kita nggak tahu bagaimana caranya nolak orang itu. Ketiga, merasa tidak memiliki hati. Nah, contohnya kalau saya nolak, saya takut nanti dibilangnya sombong lah, terus pelit banget loh gitu, terus lu mah nggak asik kayak gitu. Terus selanjutnya ada keempat, percaya kalau menetapkan batasan akan merusak hubungan kita. Jadi gini, kalau kita kayak kita nolak, kita berpikir nanti persahabatan gue hancur nih, nanti gak diajak main lagi nih. Nah, itu hal yang tidak seharusnya diterapkan ya. Selanjutnya, tapi sebetulnya batasan sangat penting untuk kesejahteraan diri kita, diantaranya dengan satu, meningkatkan kesehatan mental. Nah, dengan kita berani nolak, dengan kita berani bilang iya dan tidak, itu sangat membantu kesehatan mental kita. Itu kan karena kita nggak ngerasa tertekan, kurang nyaman. Terus kedua, menghindari keadaan stres. Nah, kalau kita udah berani bilang iya atau tidak, sudah dipastikan kita sih nggak ngerasa tertekan dan nyaman. Terus tiga, membuat orang lain mandiri. Contohnya kalau ada teman kita yang minta tolong ke kita, terus kita nggak bisa nih nolongin, emang kita bukan kemampuan kita gitu. Nah, dengan kita nolak, kita membuat orang itu buat mandiri, mengerjakan apa yang seharusnya dikerjain. Jadi nggak bergantung kepada kita. Terus keempat, membangun identitas pribadi. Jadi dengan kita berani bilang tidak dan iya, itu sama saja membangun prinsip kita yang kuat.
nggak labil gitu. Selanjutnya, nah bagaimana sih cara membangun batasan diri ini? Nah teman-teman harus melakukan satu, menjaga harga diri. Jadi hal paling penting dalam diri sendiri adalah harga diri. Berani mengatakan tidak akan mempertahankan harga dirimu agar tidak selalu dikendalikan orang lain. Kadang kita terlalu baik sama orang, kadang kita jadi dimanfaatin. Nah, oleh karena itu kita harus bisa bilang ya dan tidak. Pada saat kita merasa tidak nyaman ya kita bilang tidak. Di saat kita merasa nyaman ya kita bilang iya. Selanjutnya, kedua, memperhatikan kemampuan diri sendiri. Nah, jika kamu, misalnya contoh nih, jika teman-teman diminta bantuan yang bukan kemampuan kita, ya kita harus bilang nggak bisa. Jangan kita memaksakan kehendak kita gitu. Jadi jangan sekali-sekali memaksa diri membuat orang lain, membantu orang lain dengan melebihi kapasitas kita sendiri. Terus ketiga, jujur dengan diri sendiri. Dalam mempertimbangkan permintaan bantuan, tanyakan pada diri kita sendiri nih, kita nyaman atau tidak melakukan hal tersebut. Kalau tidak nyaman sejak awal kita bilang, tapi bilangnya pun dengan cara halus sehingga nggak menyakiti perasaan mereka. Nah, selanjutnya keempat, konsekuensi. Jadi memang kalau dalam kita membuat keputusan ataupun kita mengatakan tidak dan iya, pasti ada resikonya. Tetapi kalau kita berkata dengan jujur, kita bilang baik-baik, mungkin teman-teman kita bisa memahami apa yang kita rasakan. Meski tidak menerima permintaan bantuan, tapi teman-teman harus tetap menjaga persahabatan kan. Jadi yuk kita beranikan diri untuk berkata tidak pada suatu keadaan yang tidak nyaman dan bilang iya pada suatu keadaan yang membuat kita nyaman demi kesehatan mental kita. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.